إنك سميع الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah pada kesempatan yang baik ini tidak lupa kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, bisa bekerja, bisa belajar, dan juga dimudahkan langkah kita, diringankan langkah kita menuju rumah Allah ini untuk melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan pengajian, sama-sama belajar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang istiqomah. Semoga kita termasuk dari umatnya, dari pengikutnya yang pantas untuk mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan atau masih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya. Hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini sebenarnya masih mempunyai kaitan dengan dengan hadis pada pekan yang lalu, di mana salah satu yang mengikuti seorang hamba ketika sudah meninggal adalah anak soleh yang mendoakannya. Maka poin mendoakan ini yang kemudian perlu kita selalu kita laksanakan. Meskipun pada penjelasan yang lalu kami sampaikan seorang anak yang dia dalam kehidupannya baik, kemudian menjalankan banyak kebaikan, otomatis dia adalah hasil didikan doa-doa dari orang tuanya. Orang tuanya akan terus mendapatkan limpahan pahala. Apalagi kemudian ditambah dengan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tuanya tersebut. Maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti penjelasannya apakah hanya 3 doa ini saja atau seperti apa, nanti kita akan bahas dalam penjelasan hadis ini. Baik, kita baca terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul walidi wa da'watul musafiri wa da'watul madlumi. Yang artinya hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tulisannya salah ya, Hurairah harusnya.
bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 macam doa yang tidak diragukan dikabulkan oleh Allah. Itu arti bebasnya. Kalau secara arti letterlocknya, salasu da'awat, 3 macam doa mustajabat yang akan dikabulkan, la syakka fihinna, tidak ada keraguan dalam pengijabahannya itu. Apa itu? Ada 3. Yang pertama da'watul walid, doanya al-walid, seorang bapak. Kemudian wa da'watul musafir, dan doanya al-musafir, orang yang sedang bepergian. Kemudian yang ketiga wa da'watul madlumi, dan doa orang yang dizalimi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penjelasan yang pertama adalah yang dimaksud dengan salasu da'awat mustajabat, penyebutan 3 macam doa yang akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan pembatasan. Jadi bukan hanya 3 macam doa ini saja. Karena nanti mungkin pekan depan masih berlanjut, Rasulullah juga menyampaikan hal yang sama, 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. 1 yang sama, 2 berbeda. Nah, sekarang Rasulullah menyampaikan 3 doa yang mustajabat, 3 doa yang diijabah. La syakka fihina, tidak ada keraguan, artinya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan membatasi hanya 3, karena masih banyak sabda Rasulullah SAW menjelaskan kondisi tertentu yang kemudian doanya diijabah oleh Allah. Jadi doa itu ada yang kemudian dikaitkan dengan tempat, dikaitkan dengan orang yang berdoa. Kalau orang yang berdoa seperti ini nanti. Ada juga yang dikaitkan dengan tempat. Kalau berdoa di tempat ini diijabah oleh Allah. Doa di Makkah, kemudian di tempat tawaf, kemudian di tempat sa'i, Sofa atau Marwa, kemudian di Multazam misalnya, atau kemudian doa di Raudhah. Nah, itu terkait dengan tempat. Atau doa di tempat yang memang Rasulullah SAW menjelaskan kalau berdoa di tempat itu diijabah oleh Allah. Terkait dengan tempat. Ada juga terkait dengan waktu. Kalau terkait dengan tempat, ini ya harus ke tempatnya itu, Pak. Padahal tidak semua orang bisa ke tempat itu. Misalnya itu tempat yang ijabah itu di Multazam, 1,5 meter antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu berdoa di situ diijabah oleh Allah. Tapi kan kita harus ke sana. Susah, Pak. Kecuali memang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di sini insyaallah dimudahkan oleh Allah untuk menuju ke Mekah maupun ke Madinah. Nah, kemudian dikaitkan dengan waktu. Ketika doa itu dikaitkan dengan waktu, maka sebenarnya inilah yang kemudian perlu kita kejar. Karena waktu itu dimanapun saja kita berada, siapapun orangnya bisa melakukan. Misalnya doa ketika sepertiga malam terakhir, doa di waktu duha, doa antara azan dan iqamah, doa di hari Jumat, doa di akhir hari Jumat. Nah, ini terkait dengan waktu. Dimanapun saja kita berada, kita bisa melakukan itu. Nah, sekarang tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik tempat maupun waktu ataupun kemudian orang yang berdoa, ini memang Rasulullah menyampaikan seperti itu, tetapi sangat terkait dengan syarat-syarat
doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta kemudian orang musafir doanya semua dikabulkan oleh Allah. Musafir yang seperti apa? Kan seperti itu. Nah, tidak serta-merta orang ketika malam bangun berdoa kemudian diijabah oleh Allah. Ketika malam bangunnya untuk apa? Nah, itu juga terkait dengan dengan syarat-syarat doa dikabulkan oleh Allah. Syarat secara umum, syarat orang berdoa secara umum. Nah, hadis ini menjelaskan tentang kondisi orang yang berdoa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam banyak hal kalau kita melihat banyak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu mengetahui siapa yang diajak bicaranya. Maka kemudian itulah yang disampaikan beliau. Seperti hadis-hadis tentang sebaik-baik amal perbuatan. Sebaik-baik amal perbuatan ketika berbicara dengan anak yang kurang patuh sama orang tuanya, setelah iman kepada Allah, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ada orang yang jihadnya kurang, maka sebaik-baik amal perbuatan jihad fisabilillah dan lain sebagainya. Ini memang pelajaran yang kita dapatkan bagaimana Rasulullah sangat mengetahui kondisi sahabatnya sehingga menjawab dengan tepat. Nah, sama dengan hadis ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, syarat-syarat dikabulkannya doa juga harus terpenuhi. Tidak serta-merta seorang bapak, kemudian orang musafir, orang yang dizolimi, kemudian berdoa dikabulkan oleh Allah. Ya, secara umum tentunya ketika berdoa dengan ikhlas. Jadi memang berdoa dengan ikhlas. Nah, kemudian dengan penuh keyakinan. Doa dengan yakin itu juga sesuatu yang sangat mendasar. Bagaimana kemudian kita minta sama Allah tapi kita ragu. Ya Allah, saya punya permasalahan ini, mohon Engkau berikan jalan keluar. Begitu selesai, berapa hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kok belum ada jalan keluar, kita nanan porak gitu. Allah ini gimana sih? Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, maka harus yakin. Nah, dalam sabdanya Rasulullah SAW menyampaikan, Udu'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin Allah mengabulkan. Nah, itu harus dipegang. Kemudian dengan penuh ketundukan, penuh pengharapan, penuh rasa takut, sangat membutuhkan Allah. Nah, itu juga kemudian dalam hadis terkait dengan masalah halal. Dalam sebuah hadis ada salah seorang yang berdoa kepada Allah, kemudian dia berdoanya secara lahiriah tenanan, Pak. Mengangkat tangannya, kemudian pakaiannya juga menunjukkan berdoanya juga beneran. Tetapi kemudian Rasulullah menyampaikan, masyrabuhu haram, wa makaluhu haram, wa ghudhiya bil haram. Pakaiannya, makanannya, tempat minumnya itu yang haram. Maka kemudian Rasulullah menggarisbawahi, fa anna yustajabu laha. Maka bagaimana Allah akan mengabulkan? Nah, itu juga sangat terkait. Kemudian dalam hadis yang lain juga dijelaskan, berdoa itu ya berdoa yang baik. Bukan berdoa tapi berdoanya ada nilai yang tidak baik. Ya Allah, semoga tetangga saya dapat kecelakaan. Ya Allah, semoga atasan saya cepat turun. Ya Allah, yang sakit semoga cepat mati. Itu berdoa minta sama Allah tapi doa yang tidak baik dengan dosa. Nah, kalau dalam sabdanya Rasulullah menyampaikan selamanya doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Nah, kemudian malam yad'u bi itsmin, selama tidak berdoa dengan dosa. Nah, kan doa tapi dosa sama orang. Nah, kan mendoakan yang tidak baik. Maka Rasulullah juga pernah ditegur ketika melaknat si fulan. Dan Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, seberapapun tekanan itu Rasulullah selalu mendoakan yang baik. Nah, ketika ke Taif, dicaci maki, diintimidasi, bahkan dilempari sampai berdarah-darah,
Kemudian Rasulullah hanya mengatakan kepada para malaikat yang datang itu jangan disiksa mereka karena mereka tidak tahu. Semoga mereka mendapat hidayah suatu saat yang akan datang. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penduduk Taif ini termasuk bedol desa. Dosanya sama Nabi luar biasa, tapi suatu saat nanti mereka masuk Islam luar biasa. Hampir satu kampung itu, daerah Taif itu kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Tapi setelah sekian tahun lamanya. Nah, begitu. Kemudian juga malam yasta'jil. Malam yad'u bi'ithmin wa qati'atur rahimin. Berdoa kemudian kita tidak sedang dalam memutus persaudaraan dengan saudara kita. Kita berdoa, kita punya masalah dengan orang tua, kita berdoa punya masalah dengan saudara, kita berdoa punya masalah dengan kerabat. Nah, ini maka Islam mengajarkan lapang dada, masya Allah luar biasa. Kemudian juga malam yasta'jil, berdoa kemudian tidak tergesa-gesa. Kita maunya kan kalau berdoa hari ini besok dikabulkan. Nah, itu. Ya Allah, semoga besok saya bisa dapat mobil gitu. Ya mobilnya besok, maunya gitu Pak. Semoga anak saya sukses, pinginnya suksesnya cepat. Padahal doa itu dikabulkan oleh Allah, tetapi waktunya kapan? Sebenarnya Allah sudah memberikan waktu yang terbaik untuk kita. Itu waktu yang terbaik untuk kita. Ini syarat secara umum orang berdoa. Oleh karena itu, yang pertama doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah da'watul walid, doa seorang bapak. Mungkin pertanyaannya kenapa ibu tidak? Dalam banyak syarah hadis itu dijelaskan oleh para ulama, kenapa ibu tidak disebutkan? Karena doa seorang ibu itu sudah otomatis makomnya lebih tinggi daripada seorang bapak. Kan hak seorang ibu kan ketika ada orang yang bertanya siapakah yang lebih pantas aku berbuat baik, ummuka, ibumu sampai 3 kali, baru yang keempat bapak, kan seperti itu. Nah, ini menandakan bahwasanya seorang ibu ini doanya sangat manjur, doanya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka penekanan di sini adalah da'watul walid. Nah, meskipun kemudian lebih diartikan al-walid ini kedua orang tua. Doa seorang bapak. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sering mendengar doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu doa seorang bapak. Jadi yang mengharapkan Rabbana hablana min azwajina, ya Allah karuniakan dari pasangan hidup kami. Meskipun itu bisa dibaca oleh seorang bapak, oleh seorang ibu, boleh. Tapi itu doa penekanan pada seorang ayah. Rabbana hablana min azwajina, dari pasangan hidup kami wa dzurriyyatina, dan keturunan kami qurrata a'yun, sesuatu yang sedap dipandang mata. Mohon maaf kadang-kadang begini, seorang suami, bapak itu egois. Yang salah itu istri, anak salah semua. Nah, itu. Jadi seakan-akan seorang bapak itu tidak pernah salah karena dia sudah mencari rezeki. Nah, sehingga semua seakan-akan tanggung jawab seorang ibu, dan kemudian anak juga harus baik. Bagaimana seorang istri dan seorang anak akan menjadi baik ketika bapak tidak menjadi seorang yang baik, gitu. Maka contoh pemegang kendali dalam keluarga adalah seorang ayah. Maka berdoanya seperti tadi, wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, ini kemudian di dalam Al-Qur'an juga banyak Bapak Ibu peran seorang bapak dalam keluarga. Masih ingat dalam surat Luqman, ketika Luqman memberikan wasiat nasihat kepada keluarganya, itu seorang Luqman.
bukan istrinya Luqman, tetapi Luqmannya. Kemudian Nabi Ibrahim yang meminta kepada Allah, dan kemudian Nabi Zakaria dalam surat Maryam sampai minta kepada Allah, ya Allah, Rabbi wahanal azmu minni, ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, wasta'ala ra'su syaiba, dan rambutku sudah menyala atau sudah beruban, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, tetapi aku tidak pernah kecewa dengan berdoa kepadamu. Seorang Zakaria yang minta kepada Allah, minta keturunan, kemudian Allah kabulkan dalam kondisi yang mustahil untuk terjadi, kan begitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran dari Nabi Zakaria seperti itu. Allah akan mengabulkan meskipun dalam kondisi yang mustahil untuk diwujudkan. Maka ini pentingnya doa orang tua kepada anaknya. Apalagi kemudian juga penting seorang ayah yang mendoakan putra-putrinya. Oleh karena itu, berdoalah yang baik untuk mereka. Senakal-nakalnya, kita tidak tahu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang apakah anak kita nakal terus? Tidak tahu, Pak. Hanya doa kita yang kemudian bisa mengiringi mereka. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya doa itu yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita berdoa dengan doa yang baik. Ini dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sampai mengatakan seperti ini, la tad'u ala anfusikum, jangan berdoa untuk dirimu yang jelek. Kita mendoakan diri kita sendiri yang jelek. Ya Allah, saya ini seperti ini, mbok dimatikan saja. Berapa hadis, berapa pekan yang lalu kan seperti itu. Tidak boleh meminta kematian untuk diri kita sendiri. Wala tad'u ala auladikum, jangan mendoakan yang buruk untuk anak kalian. Kemudian wala tad'u ala amwalikum, jangan berdoa yang buruk terhadap harta kalian. Baik harta, kemudian jabatan, kemudian sesuatu yang terkait dengan dengan harta itu, berdoakan yang baik, bukan berdoa yang buruk. Kemudian la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata fayustajabu lakum. Khawatir ketika kita berdoa yang jelek itu waktu yang ijabah, dikabulkan oleh Allah pada waktu itu. Maka perbanyak berdoa yang baik. Dan kekuatan doa itu dahsyat sekali. Kekuatan doa itu tidak bisa dikalahkan dengan yang lain. Ini doa orang tua terhadap anaknya, khususnya kemudian penekanannya pada seorang bapak. Kemudian yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang bepergian. Memang konteksnya musafir musafir itu pergi jauh, Pak. Jadi kalau sedang pergi jauh, ya mudahnya kalau kita itu pergi yang kemudian menginap. Atau kalau pakai musafir itu pakai masafatul qasar, atau jarak orang bisa sholat qasar, berarti kurang lebih 80 kilo. Berarti kalau sudah pergi di atas 80 kilo, perbanyak doa. Nah, pertanyaannya kan begini, musafir yang seperti apa? Yang kemudian doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah orang yang sedang musafir dalam kebaikan. Bukan sebaliknya, kalau kemudian ada pekerjaan yang mohon maaf mungkin ada sesuatu yang tidak baik, sebanyak apapun dia berdoa, ya tidak diijabah oleh Allah. Kan kaitannya sama tadi, syarat orang berdoa tidak boleh ada dosa, kemudian dalam kondisi apa yang dilakukan itu halal, kan seperti itu. Nah, maka ini juga sama, doa orang yang musafir dalam kebaikan. Maka kalau kita
melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi terkait doa safar itu luar biasa, Pak. Kita keluar sudah diajarkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Keluar rumah tawakal kepada Allah. Kemudian naik kendaraan, kemudian terutama untuk yang musafir ya. Allahumma, agak panjang tapi ini. Allahumma inni as'aluka Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang hafal? Pak Farhan hafal enggak? Jadi lupa kan? Jadi Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza, ya Allah aku mohon dalam perjalanan kami ini albirra wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan, wa minal amali ma tarda, dan dari pekerjaan yang engkau ridhoi. Allahumma hawwin alaina safarana hadza, ya Allah mudahkanlah safar kami ini, watwi anna bu'dah, dan dekatkan jaraknya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan sedang musafir kemudian bisa tidur, itulah cara Allah mendekatkan jarak dari satu tempat ke tempat yang jauh. Nah, coba kalau pas musafir itu nggak bisa tidur, lama Pak, nggak sampai-sampai. Tapi kalau tidur 1 jam itu, tahu-tahu sudah sampai. Nah itu cara Allah mendekatkan jarak itu. Nah, maka beruntunglah yang begitu naik mobil langsung tidur. Termasuk saya, Pak. Kecuali kalau nyopir enggak. Kalau di belakang itu udah bawaannya ngantuk. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari halangan dalam safar. Wa ka'abatil mandor, dan pandangan yang buruk. Pandangan yang buruk itu bisa pikiran, sudah safar, sudah jauh dari keluarga, pikirannya buruk kadang muncul. Wa ka'abatil mandor wa su'il munqalab, dan buruknya tempat kembali, buruknya tujuan perjalanan itu. Itu Rasulullah sampai mengajarkan doa agar perjalanan kita ini dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan kenapa kemudian seorang musafir itu doanya diijabah oleh Allah? Karena orang yang musafir itu dia punya, karena perjalanan jauh ya, ada rasa khawatir terhadap dirinya dan rasa khawatir terhadap keluarga yang ditinggal. Nah, maka inilah kemudian menjadikan ketika dia berdoa suasananya berbeda dalam keadaan yang biasa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang diijabah oleh Allah adalah wa da'watul mazlum, doa orang yang dizolimi. Doa orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi adalah orang yang haknya diambil oleh orang lain. Ketika itu benar terjadi, jadi benar terjadi kezoliman itu, maka orang yang dizolimi bisa minta kepada Allah, menengadahkan tangannya kepada Allah, kemudian agar haknya yang diambil kemudian dikembalikan. Tetapi maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tulis begini: doa orang yang dizolimi itu dikabulkan oleh Allah baik terhadap orang yang menzolimi, agar haknya dikembalikan atau dia diazab atau dihukum oleh Allah, atau doa kita terhadap orang yang menolong kita. Ada orang yang menolong kita sehingga kita mendapatkan hak kita kembali. Doa kita terhadap dia yang menolong dari perbuatan zolim itu dikabulkan juga oleh Allah. Dan kemudian dikabulkannya doa kepada orang yang menzolimi sesuai kadar kezoliman. Tidak berlebihan, karena harus adil. Jangan sampai kalau misalnya, mohon maaf, mungkin kita merasa dizolimi oleh orang lain, apakah kemudian ketika mau naik jabatan digeser atau seperti apa, kemudian kita mintanya sama Allah berlebihan, Pak.
semoga dia, istrinya, anak-anaknya, keturunannya, 7 keturunan celaka semua. Nah, itu berarti kita minta sama Allah keadilan, tetapi kita tidak berbuat adil terhadap orang itu. Maka ketika ada yang seperti itu ya, kalau menurut saya tidak perlu disebutkan azabnya. Misalnya ada orang berbuat zalim, ya Allah, orang ini telah berbuat zalim terhadap diriku. Engkau lebih mengetahui balasan yang pantas untuk dia. Mungkin seperti itu akan lebih adil daripada kemudian kita sebutkan dia salahnya sedikit, kita mintanya sama Allah balasannya luar biasa banyak. Nah, ini tidak adil. Nah, maka sesuai dengan kadar kezoliman itu dan dikabulkan itu selama hak yang dirampas dari diri kita itu masih belum dikembalikan. Kalau haknya kemudian sudah dikembalikan kepada kita, maka sudah selesai itu kondisi kita terzolimi. Jangan sampai, mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rebutan tanah, kemudian kita merasa dizolimi, kemudian menang. Setelah menang kita masih mendoakan orang itu sampai seterusnya. Nah, ini kita sudah berbuat zolim terhadap dia juga gitu. Tanahnya sudah kita dapatkan, tapi setiap hari kita masih minta sama Allah, ya Allah orang ini seperti ini, ya Allah orang ini seperti ini. Haknya sudah dikembalikan, kenapa kemudian kita harus mendoakan yang buruk terhadap orang lain? Karena apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kita mendoakan kebaikan orang lain itu pada dasarnya adalah berdoa untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir dalam hadis yang lain juga Allah sampaikan, ittaqi da'watal mazlum fa inna da'watal mazlum mustajabah. Atau dalam riwayat lain, tidak ada antara kezoliman itu dan diriku hijab, tidak ada pembatas. Maka ini yang ketiga ini menggarisbawahi kepada kita agar kita dalam kehidupan kita bermuamalah itu kita harus menjalin harmonisasi dalam kehidupan dengan siapapun. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Kemudian jangan sampai kita menyakiti orang lain. Sekali lagi, ketika kita menyakiti di dunia kemudian tidak dibalas, kita bebas dari hukuman, di akhirat masih ada. Mungkin kita nanti akan sampai ketika di akhirat nanti ada orang membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat dan pahala lain sebagainya. Begitu sudah mau diteken sama malaikat masuk surga, bentar, dia dulu pernah memukul saya, kurangi. Dia dulu pernah mencaci maki saya, kurangi lagi. Dia dulu pernah mengambil hak saya, terus. Dan selama masih banyak orang yang lapor, pernah atau mendapatkan sesuatu yang tidak baik dari orang itu, maka pahalanya akan tergerus habis, dan seterusnya seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan kita berbangga lepas hukuman di dunia, di akhirat masih ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Bapak Ibu yang kami hormati, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. 3 kondisi kita. Pertama, di sini sepertinya sudah hampir semuanya bapak-bapak, kecuali yang belum. Maka doa panjenengan, doa kita itu betul-betul ijabah di hadapan Allah. Berdoalah yang baik. Kemudian kita juga yang masih produktif, masih sering musafir, kalau punya anak di luar kota juga pasti musafir. Ketika safar itu perbanyak doa sambil zikir, perbanyak doa kepada Allah. Di jalanan kan seperti itu Pak. Kadang-kadang kita lupa di jalan itu banyak untuk meminta kepada Allah. Istirahat, sholat, minta sama Allah. Sama orang ketika kita puasa itu doanya juga diijabah oleh Allah. Tapi kadung yang sering kita dengar, tidurnya orang puasa itu ibadah Pak.
Akhirnya tidur terus, Pak. Padahal kondisi yang sangat luar biasa di hadapan Allah. Kemudian dizolimi. Seandainya ada orang lain mengambil hak kita, boleh kita mengadu kepada Allah tentang keburukan itu. Tetapi yang lebih utama adalah kita mendoakan kebaikan kepada mereka. Monggo, ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau masih ada waktu, dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Nggih, Pak. Salam. Salam. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kalau memang terjadi pembulian, karena dulu perasaan ketika dulu itu ada bully nggak ya dulu ya? Ada nggih? kirain sekarang aja gitu loh. Kalau memang itu bukan dalam kondisi main gitu. Kalau memang itu beneran gitu, maka itu boleh. Seseorang ketika haknya dirampas, itu boleh dia minta sama Allah. Tapi sekali lagi tadi masalah keadilan. Kita juga seorang guru juga boleh seperti itu. Tetapi pendidikan itu ada pujian, harus imbang. Antara pujian, antara ancaman itu juga harus imbang. Jangan sampai kemudian ancaman terus. Wah, awas. Akhirnya dalam seorang anak itu hanya mendapatkan sesuatu yang wah, ini enggak dikit-dikit enggak boleh. Maka kan dalam teori pendidikan itu kan harus ada memuji. Oh, Anda luar biasa. Nah, ini harus adil. Kalau dia memang berprestasi, meskipun anaknya nakal, ya harus dipuji. Jangan sampai kemudian ada anak nakal, dia berprestasi, kemudian dibiarkan. Nah, ada pujian, kemudian ada ancaman, seperti itu silahkan, tidak masalah. Nah, cuma jangan terlalu keseringan. Ada orang mengatakan begini, seringkali seorang pendidik itu kemudian menakut-nakutin anak didiknya dengan, misalnya kalau di kita di Islam itu dengan banyak neraka, Pak. Mas, hati-hati neraka. Padahal hanya ngomong kemudian neraka. Maka harus hati-hati kita dalam penggunaan itu. Jangan sampai kemudian ancaman itu menjadikan seseorang kemudian takut untuk melakukan sesuatu atau melakukan kebaikan. Saya rasa gitu, Pak. Assalamualaikum. Ya, pertanyaan yang bagus mengingatkan kita pada perjalanan atau sirah Rasulullah SAW. Apalagi kita sekarang di bulan Maulid, kita diingatkan lagi dengan kelahiran, dengan
keberadaan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau dalam konteks dakwah. Jadi dalam konteks dakwah itu yang terbaik adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Gitu. Jadi membalas keburukan dengan kebaikan. Tetapi dalam kondisi tertentu boleh. Jadi boleh ya. Jadi boleh keburukan itu kemudian dibalas dengan sesuatu yang sepadan. Jadi sepadan. Tetapi kemudian sekali lagi jangan kemudian berlebih-lebihan. Misalnya ketika terjadi kezaliman terhadap umat Islam misalnya, ya kita merasa seperti itu, boleh kemudian kita bukan membalas kemudian, apalagi ini kalau dalam konteks kenegaraan akhirnya kemudian berbuat makar dan lain sebagainya, itu jelas tidak boleh. Karena bukan sesuatu yang baik yang akan muncul, tetapi akan keburukan yang lebih besar lagi. Nah, itu. Tetapi boleh misalnya kita menyebutkan si A, si B melakukan ini secara tegas boleh. Tetapi harus adil, Pak. Kalau memang punya prestasi kemudian dipuji. Nah, ini juga bentuk dari rasa keadilan itu. Meskipun memang adil itu susah. Tetapi itu bagian dari ketakwaan. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih dekat pada ketakwaan. Tetapi jangan sekali lagi jangan sampai kemudian terhadap orang yang berbuat zalim kita tidak adil. Itu begini. Yang salah pekerjaannya, kebijakannya, tetapi kemudian yang kita caci maki orangnya. Cacilah kebijakan itu. Tapi kalau sudah orangnya mungkin itu benar, tapi karena harga dirinya yang kena, benar itu tetap dia anggap sebagai sebuah kesalahan. Maka pelajaran dari Nabi Musa dan Harun kan, dari Nabi Musa dan Harun juga seperti itu, untuk berkata kepada Fir'aun kaulan layyina, untuk berkata yang layin, yang baik terhadap Fir'aun. Saya rasa ini karena sudah masuk waktu Isya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita mampu menjalankan apa yang kita dengar, yang kita pelajari dalam kehidupan kita, dan kita